Hai semua, ini adalah video pertama dari Mama G Kitchen. Kali ini saya ingin membagikan resep sifon pandan yang enak, lembut, dan pastinya mudah cara buatnya. Yuk, kita mulai coba. Nah, sifon pandan ini terdiri dari 2 kelompok bahan ya. Bahan A itu ada 6 kuning telur, 50 gram minyak sayur. Nah, ini saya campur 65 gram santan ditambah 35 gram air dan 2 sendok makan pasta pandan, campur rata ya. Lalu ada 110 gram tepung protein rendah. Nah, itu bahan A. Lalu bahan B ada 6 butir putih telur, 110 gram gula pasir, 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis juga bisa, dan sejumput garam. Nah, tahap cara pembuatan pertama, kita campur bahan A yang tadi yang pertama ya. Ada kuning telur, lalu masukkan minyak sayur, dan juga campuran santan, air, dan juga pasta pandan. Kalau teman-teman punya endapan pandan dan daun suji itu lebih enak ya. Cuman saya kali ini nggak punya, jadi pakai pasta pandan aja. Nah, lalu kita aduk hingga rata ya, sehingga tercampur rata. Setelah rata, kita masukkan tepungnya secara bertahap. Diaduk sampai rata ya. Diulangi sampai tepungnya habis. Pastikan tepungnya tercampur rata ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya, kita simpan. Nah, kita akan beralih untuk memproses bahan B. Ya, kita kocok putih telur bersama dengan air perasan lemon atau jeruk nipis. Lalu ada garam. Nah, di sini gulanya saya masukkan secara bertahap ya. Jadi pertama kita masukkan sepertiganya dulu ya. Kita kocok hingga dia berbusa dan sedikit mengembang. Baru kita tambahkan lagi gulanya. Nah, kita ulang sampai gulanya habis. Lalu kita kocok adonan ini sampai dia mengembang dan juga menjadi kaku ya. Nah, adonan yang sudah kaku dan bagus itu seperti ini ya teman-teman. Jadi dia kalau mixernya kita angkat itu dia nggak akan jatuh-jatuh lagi. Dia akan berdiri lurus tegak. Nah, seperti ini. Dia nggak akan jadi bengkok-bengkok ya. Lalu kita campurkan adonan putih telur tadi dalam adonan yang pertama. Lakukan secara bertahap ya. Dicampur dengan cara diaduk berbalik seperti ini. Ya, lakukan secara bertahap dan pastikan semua adonan tercampur secara rata. Nah, adonannya kalau udah tercampur rata akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita siapkan loyang bongkar pasang ukuran 20. Kita masukkan adonannya ke dalam ya. Oh ya, loyangnya nggak perlu kita oles ya, pakai mentega ataupun karlo, karena memang sifon ini loyangnya tidak membutuhkan olesan, supaya saat dia dipanggang itu adonan itu menempel pada loyang, sehingga dia bisa mengembang secara sempurna.
Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang, kita hentakan beberapa kali ya, agar gelembung-gelembung udara yang tertinggal di dalam itu bisa keluar, dan nanti hasil kuenya itu pori-porinya bakalan jadi bagus ya. Kita masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan suhu 150 derajat, menggunakan api atas dan bawah selama kurang lebih 12 menit. Setelah 12 menit, kita keluarkan adonannya. Nah, setelah seperti ini, kita akan mengiris bagian atasnya ya. Jadi nanti ketika dia matang itu, bentuk atasnya itu akan mekar dengan cantik. Di sini saya mengiris jadi 5 bagian besar. Nanti boleh teman-teman mau iris sesuai dengan selera ya. Setelahnya kita akan panggang kembali selama kurang lebih 45 menit dengan suhu yang sama ya, 150 derajat, atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah 45 menit, kita akan melakukan tes tusuk ya, menggunakan tusuk sate ataupun lidi kecil. Kita akan memastikan bahwa kue bagian dalamnya itu juga sudah benar-benar matang. Kalau sudah tidak ada yang lengket-lengket seperti ini, berarti kuenya sudah matang ya. Hentakan kuenya setelah keluar dari oven ya, beberapa kali. Nah, untuk mendinginkannya, saya menggunakan bantuan gelas kecil di sini. Sebenarnya loyang saya ini udah ada kakinya ya, tapi tadi ketika saya coba balikan itu dia kuenya mentok di meja dapur saya, jadi saya tambahkan dengan bantuan gelas ini. Setelah kuenya dingin, kita coba keluarkan ya kuenya dari loyang. Kuenya bisa kita tekan-tekan sedikit seperti ini, dia lepas sendiri dari loyangnya teman-teman. Kalau agak sulit mungkin bisa pakai pisau kecil ya, pisau yang tipis, supaya dia bisa lepas dari loyangnya. Nah, kuenya mulus ya. Yuk kita coba potong kuenya ya, kita lihat dalamnya seperti apa. Bisa dilihat ya, pori-porinya kecil-kecil. Nah, cantik sekali kuenya. Ini juga lembut dan juga moist banget. Gimana? Gampang kan cara bikinnya? Oh iya, jangan lupa untuk subscribe akun channel Mama G Kitchen ya. Dadah. Terima kasih.